Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab hari ini kami bisa beribadah, walaupun secara online tidak bisa berkumpul dalam sebuah gereja, tetapi hamba percaya Engkau bekerja dengan luar biasa. Hamba percaya Engkau hadir dalam setiap rumah tangga dan memberkati. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan biarlah setiap umatmu, setiap keluarga demi keluarga, setiap bapak ibu, setiap anak-anak berkumpul bersama-sama, bersemangat dan bergairah, membuka hati, dan firman-Mu akan ditaburkan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan, dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kekasih dalam nama Yesus. Shalom. Terulah bersemangat. Andalkan Yesus dalam segala hal. Karena Dia yang berkuasa atas hidup saudara. Jangan pernah takut. Sekalipun saat pandemi corona saat ini. Hiduplah bersama dengan Yesus. Kuatlah bersama dengan Yesus. Jangan khawatir. Karena hidup kita ada bersama-sama dengan Yesus. Kita imani melewati pujian saat ini. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Engkau Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudaraku, sekalipun iman kita mulai lemah, ingatlah, ada Yesus pengharapanku, ada Yesus sahabatku, ada Yesus kekuatanku, ada Yesus penyelamatku. Jangan pernah sekali Anda goyah. Tetap terus melangkah bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus sumber pengharapan dan kehidupan. Amin. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab
hari Minggu, selamat memuji Tuhan. Ya kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih tadi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun kita tidak bisa bertemu muka satu yang lain, tapi kita tetap bersatu di dalam Yesus. Mari kita undang Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Haleluya.
closer to you. I feel empowered in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Worship you, Jesus. Worship you. Worship you, Lali. Worship you, Lali. Lali, Lali, Lali. I will to worship you. To worship you, Lali. To worship you, Lali. Lali, 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 Lali. To worship you. Dahsyat perbuatanmu, satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Aku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menikmati hadiratnya lewat puji-pujian dan penyembahan yang bersama-sama kita naikkan pada pagi hari ini. Nah, saatnya mari kita akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah ini membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan, yang Bapa kehendaki untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa lebih dahulu agar Roh Kudus, Roh kebenaran menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Sekarang ya Tuhan, sekali lagi biarlah Engkau menyatakan anugerah-Mu lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama nikmati. Biarlah setiap hati kini terbuka dalam nama Yesus. Kini biarlah hati yang keras jadi lembut dalam nama Yesus. Dan kini biarlah hati-hati yang tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hikmat yang daripada Roh Kudus menerangi setiap kami sekalian. Sehingga firman-Mu menjadi begitu nyata, jelas, dan tegas bagi setiap kami. Membaharui kami, beri kemenangan bagi kami, menyembuhkan kami, dan membawa kami hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kebangkitan
mahakarya kasih. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang bicara lebih jelas di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 5 ayat 5 sampai 8. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, kematian, kebangkitan Kristus adalah bukti dari mahakarya Sang Maha Kasih. Pada pagi hari ini, kita mau melihat bagaimana bisa disebut bahwa Paskah ini, kematian dan kebangkitan Kristus, itu sebagai mahakarya dari Sang Maha Kasih. Kasih yang maha, yang bagaimana, yang dinyatakan dalam Alkitab ini. Ada 3 hal yang saya akan bicarakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini mengenai kasih Allah. Yang pertama, kasih yang subjektif. Kasih bukanlah sekedar gagasan. Kasih bukanlah sesuatu yang abstrak, yang abstrak di awang-awang. Tetapi kasih adalah sesuatu yang nyata, yang dirasakan oleh setiap orang-orang yang percaya. Khususnya untuk kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Sejak kapan kita merasakan kasih Allah itu dalam hidup kita? Sejak kita bertobat, sejak kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sejak kita percaya akan pengorbanan Kristus di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Akan kebangkitan Kristus yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang benar, yang hidup, yang mengalahkan maut. Sejak saat itu kita merasakan kasih Allah. Seperti yang ternyata dalam ayat yang kelima itu. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sejak kita percaya, Roh Kudus itu meterai iman percaya kita. Dan saat itulah kasih Allah nyata dalam hidup kita. Roh Kudus menghidupkan itu. Kasih Allah telah dicurahkan. Kata telah dicurahkan itu adalah gambaran seperti mata air yang sebagai sumber terpancarnya air yang terus-menerus mengalir. Kata telah dicurahkan itu adalah sesuatu peristiwa yang pernah terjadi dahulu dan akibatnya dirasakan terus sampai sekarang ini dan seterusnya. Jadi itu seperti mata air yang seperti saya katakan tadi, yang memancarkan air dan yang mengalir terus-menerus tanpa henti. Bukan seperti keran, bisa berhenti, ditutup, dibuka, tutup, dibuka. Tetapi seperti sumber mata air yang terus terpancar, mengalir dan terus mengalir. Demikian kehidupan orang yang percaya. Ia menikmati kasih Allah sejak ia bertobat
percaya dan terima Yesus Kristus, kasih Allah terus dicurahkan dalam hidupnya selama ia terus percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kasih Allah itu nyata dalam hidup orang yang percaya. Sebabnya, mari kita koreksi hidup kita yang kita jalani ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Apakah kita masih terus menikmati kasih Allah mengalir dalam hidup kita? Kasih yang memampukan kita hidup menjalani kehidupan ini di dalam kemenangan-kemenangan seperti Kristus yang telah mati mengalahkan dosa, menghancurkan dosa, seperti Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut, menghancurkan maut, kematian, dan menyediakan kehidupan karena Dia hidup. Haleluya. Status atau posisi menikmati kasih Allah sejak kita bertobat, itulah yang membuat hidup kita nyaman, membuat hidup kita damai. Sehingga kita merasakan dalam hidup kita bahwa Allah itu baik. Ia memelihara, Ia menolong, Ia melindungi, Ia campur tangan dalam segala aspek kehidupan kita. Disitulah kita merasakan kasih Allah secara subjektif. Yang kedua, kasih yang objektif. Kita seringkali tertipu oleh perasaan, perasaan kita sendiri. Dalam hal ini ketika bicara soal kasih, terkadang kita seperti ada istilah merasa pede, merasa percaya diri. Kita merasa seperti dikasihi, padahal faktanya nggak dikasihi. Kita merasa sepertinya dihormati, padahal faktanya nggak begitu. Itu karena disebut pede, hanya terbawa perasaan saja, padahal faktanya nggak begitu. Tetapi dalam hal kasih yang objektif yang saya bicarakan ini, itu akan menjadikan kasih Allah itu betul-betul nyata. Bukan tipuan perasaan saja. Kasih yang subjektif tidak akan bermakna apabila tidak ditancapkan di dalam fakta-fakta kenyataan-kenyataan hidup yang ada. Itu sama seperti satu hayalan, satu kebohongan yang menyenangkan saja. Tetapi kasih Allah bukan yang seperti itu. Dia kasih yang subjektif yang kita rasakan, tetapi kasih yang objektif juga, yang nyata, hadir dalam kehidupan kita. Paulus sering menegaskan bahwa kasih Allah itu telah dibuktikan. Artinya kematian Kristus di kayu salib itu adalah fakta sejarah, bukan dongeng. Bahwa ia dikuburkan, bahwa ia dibangkitkan, itu adalah fakta sejarah, bukan dongeng. Itu kisah nyata. Itu realita nyata. Bukan dongeng, bukan legenda. Arkeologi membuktikan tentang peristiwa itu adalah suatu fakta, suatu kenyataan. Bukan sebagai dongeng. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa kematian itu telah terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Perjanjian lama telah menubuatkan, nabi-nabi dalam perjanjian lama telah menubuatkan akan peristiwa itu. Dan itu kemudian
dinyatakan jelas ketika Yesus hadir, dilahirkan di kandang domba, hidup dalam pelayanan, menyatakan mujizat dan kebaikan kepada banyak orang, hingga akhirnya ia mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Itu adalah fakta sejarah. Itu adalah hal yang nyata, bukan dongeng, bukan isapan jempol. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, iman kita bukanlah iman palsu, tetapi iman yang berdasarkan fakta, bukan dongeng, bukan cerita-cerita tahayul, bukan. Tetapi itu jelas fakta sejarah. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan di sana, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan. Jadi kasih Allah itu adalah suatu fakta, suatu yang objektif, nyata. Kristus mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan adalah fakta sejarah. Demikian juga tentang kasih-Nya dalam hidup kita yang kita alami dan kita rasakan. Itu adalah kenyataan yang harus kita alami sepanjang jalan kehidupan kita. Sudahkah kita mengalaminya? Bahwa kasih Allah itu objektif, nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Berikutnya yang ketiga, kasih Allah yang berkemurahan. Kasih agape. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih itu bukan hanya dinyatakan dalam bentuk harga yang harus dibayar. Penjelasannya begini. Untuk orang yang baik, orang yang berkedudukan, punya jabatan, mungkin sangat mudah untuk menerima kasih dari orang-orang di sekitarnya. Itu adalah kasih manusiawi yang hanya mengasihi orang-orang yang baik, yang hanya mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Tetapi tidak demikian dengan kasih Allah. Kasih Allah adalah Sang Maha Kasih, kasih yang berkemurahan, yang disebut sebagai kasih karunia. Dikatakan ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Allah tidak menunggu kita jadi baik lebih dahulu, baru Dia mengasihi kita. Jelas Alkitab mengatakan ayat 6 dan 8 itu jelas. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tidak menunggu kita baik dulu. Tetapi justru ketika kita masih durhaka, Ia telah mati bagi dosa-dosa kita. Justru kasih Allah tidak menunggu kita baik lebih dulu, tetapi oleh karena kasih-Nya lah, maka kita diubahkan untuk menjadi lebih baik. Itu bedanya dengan kasih manusiawi yang kita kenal, yang kita ketahui selama ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sebuah fakta kehidupan. Contoh, orang tua pasti mau rela berkorban, bahkan nyawa taruhannya untuk keselamatan anak-anaknya yang dikasihinya. Ada juga cerita
bahwa kisah romantisme, yaitu seorang kekasih mau mengorbankan jiwanya untuk kekasihnya yang dalam keadaan bahaya. Tetapi hal Kristus yang telah berkorban bagi kita bukan cerita-cerita yang seperti itu. Berulang dijelas dikatakan bahwa Kristus telah mati, berkorban bagi kita ketika kita masih durhaka, ketika kita dalam keadaan tidak baik. Coba renungkan peristiwa seperti ini. Jikalau ada orang asing lewat di satu jalan yang saudara ketahui, tiba-tiba ada perampok datang, taruhlah geng motor datang lalu merampok orang asing itu, dan saudara tidak jauh dari tempat itu melihat peristiwa itu. Apakah saudara mau menolong orang asing itu? Pasti saudara tidak akan menolong. Dan dapat dipastikan kecil kemungkinan mau menolong karena risikonya terlalu besar. Tetapi seandainya orang yang dirampok itu adalah orang yang kita kenal, mungkin anggota keluarga kita, mungkin orang yang berjasa, yang telah berbuat banyak kebaikan buat kita. Ketika kita tahu orang itu dirampok, pasti kita terdorong untuk menolong, segera untuk menolong, bahkan rela juga untuk menghadapi risikonya. Orang asing itu bisa disebut sebagai orang benar, dan orang yang dirampok yang saya gambarkan kalau itu adalah orang yang baik, anggota keluarga kita, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, itu adalah orang yang baik. Ini menunjukkan bahwa kita lebih siap untuk berkorban bagi orang yang baik daripada berkorban bagi orang yang benar. Saya harap saudara dapat menangkap tentang fakta ini. Bahwa pengorbanan yang kita lakukan, kita siap, kita berikan kepada orang yang baik. Tetapi kepada orang yang benar, belum tentu kita mau melakukannya. Nah sekarang, seandainya orang yang dirampok itu adalah orang yang tidak benar dan juga tidak baik. Artinya, orang yang dirampok itu adalah orang yang pernah merampok kita. Kita lihat itu. Bahwa orang yang sedang dirampok itu adalah orang yang pernah merampok kita. Orang itu tidak benar, orang itu jahat, tidak baik kepada kita. Dirampok. Pasti respon kita adalah boro-boro mau nolongin. Mungkin kita syukurin. Kamu mau rasain dulu. Gantian. Biarin aja. Dan seterusnya. Kita senang melihat orang yang baik, orang yang jahat, ya, orang yang tidak baik itu diperlakukan seperti itu. Karena ia telah berlaku jahat kepada kita. Dia tidak benar dan dia tidak baik. Dirampok lagi. Udah biarin aja. Masa bodoh amat. Nah, dengarkan saya. Orang yang dirampok, yang tidak baik dan tidak benar itu adalah saya dan saudara. Kristus Yesus telah mati untuk saya dan saudara.
yang adalah pemberontak, orang yang bobrok, orang yang durhaka, orang yang melawan kehendak Allah, orang yang berdosa, orang yang jahat. Tidak baik dan tidak benar kita. Tetapi Kristus telah mati. Itulah mahakarya Sang Maha Kasih. Kasihnya subjektif kita rasakan sejak kita bertobat dan terima Dia sebagai Juru Selamat, percaya akan pengorbanannya dan kebangkitannya. Dan sepanjang hidup kita percaya, kita mengalami penyertaannya, hal-hal yang baik darinya bagi kita. Kasihnya, Sang Maha Kasih itu menjadi objektif nyata dalam hidup kita. Dan kita rasakan. Kematian dan kebangkitan itu adalah fakta sejarah. Demikian juga hal Dia baik dalam kehidupan kita adalah fakta yang kita alami hari lepas hari sepanjang hidup kita. Dan kasihnya yang dahsyat adalah penuh dengan kemurahan. Kita orang yang tidak baik, kita orang yang jahat, kita orang berdosa. Tapi Kristus telah berkorban bagi kita untuk keselamatan. Pertanyaan, apa yang harus kita buat selanjutnya? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah-perintah. Jika kita menikmati kasih Allah sebagai orang yang normal, secara subjektif dan objektif, merasakan dan mengalami kasih Allah yang nyata dalam hidup kita, maka kita akan menyatakan kasih kita kepada Allah. Kita akan datang bertelut, mengucap syukur, memuji dan menyembah Dia. Tetapi kemudian yang Allah inginkan dalam hidup kita selanjutnya adalah, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Marilah di minggu-minggu Paskah, di mana Kristus menyatakan diri bahwa Ia bangkit, Ia hidup, kita perkuat bukti kasih kita kepada Allah, yaitu apakah hidup kita telah melakukan hal-hal yang Allah telah perintahkan bagi kita, atau kita sebagai orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang mengkhianati kasih. Tetapi sebaliknya, biarlah kita menjadi orang-orang yang menyambut kasih Sang Maha Kasih dengan benar, yang hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah. Kalau pagi hari ini kasih Tuhan melawatmu dan Dia mengoreksimu, memberitahu hal-hal keburukan-keburukan yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Katanya engkau mengasihi Tuhan, tapi faktanya engkau tidak hidup seturut dengan perintah Tuhan. Jikalau Tuhan berbicara kepadamu dan mengingatkan tentang perkara-perkara yang masuk dalam kelakuan tidak hidup menurut kehendak Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, bertobat. Sebagai hamba Tuhan, saya lagi katakan, bertobatlah. Misalnya, masih simpan kebencian, dendam, sakit hati. Misalnya, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tersembunyi. Misalnya, ada hal-hal yang engkau sembunyikan. Dosa-dosa yang belum diakui, yang masih terus engkau kerjakan.
Dan Tuhan ingatkan pagi ini, sebagai hamba Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, bertobat. Masih tersedia kuasa mahakarya Sang Maha Kasih yang akan membebaskan, memulihkanmu, menyembuhkan, dan membawamu kembali menikmati Sang Maha Kasih itu dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan hari lepas hari. Haleluya. Pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kecap dan lihatlah mahakarya Sang Maha Kasih, kebangkitan mahakarya kasih. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, biarlah Engkau Tuhan dengan kuat kuasa firman, kasih Allah tercurah dengan dahsyat dalam kehidupan umat yang terikat kini terbebas dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terikat, terima kuasa kelepasan dari Sang Maha Kasih itu dalam nama Yesus Kristus. Ikatan apapun itu, kebiasaan buruk, perasaan-perasaan yang bodoh dan yang berdosa, dan segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Melalui salib Kristus dan oleh darah Kristus, jadilah orang yang menang, orang yang bebas, orang yang menikmati dan mengecap karya Sang Maha Kasih. Terpujilah Tuhan, Bapa dalam surga, mulai sekarang dan seterusnya. Umat-Mu tidak sama lagi, tapi menjadi umat yang memancarkan mahakarya Sang Maha Kasih dalam hidup sehari-hari, secara subjektif, secara objektif, dan terus memancarkan kasih yang berkemurahan kepada banyak orang, kepada dunia ini, agar dunia diselamatkan. Sebelum Engkau datang kedua kali, sejumlah besar dari bangsa ini, dari saudara-saudara kami, bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mau satukan hati kami bersama umat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, datang kepadamu, tersungkur di hadapan-Mu, sujud menyembah Tuhan. Karena Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa dan berseru kepadamu. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa, pertama selamatkanlah bangsa kami Indonesia. Dan Indonesia boleh mengalami lawatan Allah yang dahsyat. Kami berdoa Tuhan, menolong agar bangsa kami boleh mengalami kesembuhan. Sehingga wabah COVID ini bisa cepat berlalu dan semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Anak-anak-Mu yang bekerja bisa bekerja dengan lancar kembali. Anak-anak-Mu yang sekolah bisa sekolah berjalan lancar kembali, yang berkuliah, dan terutama kami yang beribadah bisa beribadah seperti sedia kala. Tuhan, Engkau penyembuh kami Tuhan. Engkau yang sanggup menolong Tuhan. Dan biarlah Tuhan, waktu kami berseru kepadamu dengan sungguh-sungguh, Engkau menjawab doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu, agar Tuhan, umat-Mu fokus hanya kepadamu. Bukan fokus kepada wabah COVID ini, tetapi hanya fokus kepadamu saja. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan, kesehatan, Engkau berikan kepada umat-Mu. Karena firman-Mu berkata, waktu umat-Mu dekat kepadamu, waktu umat-Mu melekat kepadamu, maka Engkau akan menyembuhkan, menolong mereka. Dan hamba percaya kuasa-Mu terus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Dan umat-Mu akan disebut umat-umat kemenangan, umat-umat pemenang, lebih dari pemenang. Memang kami telah ditebus oleh darah-Mu, dan kami memang telah menjadi pemenang. Dan hamba percaya, dan kami percaya, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah online GSDA Ceria pada pagi hari ini, kita mau menutupnya dalam doa dengan doa berkat terlebih dahulu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Dan mari kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih selesai ibadah ini ya Tuhan. Kini biarlah segala sesuatu yang Tuhan telah nyatakan itu termeterai dalam setiap hati umat-Mu dan menjadi berkat istimewa pada minggu ini yang mendatangkan kekuatan baru kepada mereka. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada hatiku dengan kasih